Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul I have a vision. I have a vision. Aku memiliki visi. Aku memiliki visi. Terambil dari kitab Amsal 29 ayatnya yang ke-18. Kalau kita baca di sana, maka kita akan menemukan satu kalimat firman Tuhan yang berbunyi, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam terjemahan Alkitab atau kitab-kitab bahasa Inggris, Amsal 29 ayat 18a ini berbunyi, where there is no vision, the people perish. Dan memang terjemahan dalam versi bahasa Inggris ini lebih mendekati kepada teks bahasa Ibraninya. Where there is no vision, the people perish. Kalau diterjemahkan secara bebas, jika tidak ada visi, di mana tidak ada visi, maka orang-orang, people, orang-orang akan menjadi perish, binasa. Atau arti yang lain, unrestrained, liar, tidak terkendali, void, kosong, atau bare, miknik, telanjang. Kalau nggak ada visi, di tempat di mana tidak ada visi, kalau seseorang tidak memiliki visi, maka orang itu akan binasa, menuju kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dunia dan anak-anak dunia ini, sebenarnya mengambil dan kemudian mengajarkan dan kemudian menerapkan kebenaran tentang visi ini di dalam berbagai-bagai aspek kehidupan mereka di dunia. Kalau kita memperhatikan di banyak-banyak seminar bisnis, seminar marketing, sales, seminar-seminar tentang organisasi dan manajemen, atau bahkan juga seminar-seminar tentang keluarga, maka hal mengenai visi ini pasti menjadi hal yang penting dan mereka mengetahui bahwa ini penting, memiliki visi ini penting. Karena dengan memiliki visi ini, ternyata mereka bisa membuktikan, mereka bisa melewati berbagai rintangan, tantangan, baik secara pribadi maupun secara organisasi untuk dapat mencapai tujuan, meraih keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan mereka di dunia ini. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, melihat kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi ini memiliki arti atau memiliki makna, dikatakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai penglihatan, pengamatan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak kelihatan melalui jiwa, melalui ketajaman penglihatan batin, kemampuan untuk melihat pada inti persoalan yang tidak kelihatan, pandangan atau wawasan di depan yang belum terlihat. Pada dasarnya, visi adalah gambaran yang tidak tampak
akan situasi dan karakteristik mengenai arah tujuan perjalanan ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbagai-bagai organisasi dan hampir semua organisasi, dan banyak sekali juga individu-individu sukses yang menyadari akan betapa mereka memerlukan untuk memiliki visi. Dan saya pikir di antara kita yang hadir pada pagi hari ini, sedikit banyak atau bahkan mungkin juga banyak sudah mengerti akan pentingnya visi. Memiliki visi. Memiliki visi. I have a vision. Memiliki visi. Bukan cuma sekedar mengerti atau memahami, tetapi sungguh-sungguh memiliki. Saya ingat ketika beberapa tahun, hampir beberapa belas tahun yang lalu, ketika saya pertama kali bergabung dengan sebuah organisasi besar, sebuah organisasi marketing yang besar, dan kemudian saya masuk ke dalam pendidikan dan latihan diklat, maka hal mengenai visi ini begitu ditanamkan, baik visi organisasi maupun visi apalagi di dunia marketing. Visi dalam pengertian untuk bagaimana, apa yang mau kita raih, apa yang ingin kita capai, di mana kita mau berada ke depan. Itu begitu ditekankan dengan luar biasa. Dan itu dikemas sedemikian rupa sampai bisa menjadi semacam pendorong yang kuat untuk supaya tim marketing itu benar-benar memiliki sebuah kengototan, sebuah kengototan untuk bisa sampai di tempat, di posisi, di tujuan yang sudah diimpartasikan, untuk dibayangkan ada di sana gitu ya. Nah, kalau dunia dan anak-anak dunia memahami betapa pentingnya untuk memiliki visi dalam organisasi maupun dalam perjalanan hidup mereka di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, dan ini penting untuk kita belajar pagi hari ini, apakah kita adalah orang-orang Kristen yang sudah memiliki visi untuk keberhasilan hidup kekal kita? Coba kita jujur menelaah, mengkoreksi, melihat ke dalam diri. Apakah aku adalah orang Kristen yang sudah memiliki visi untuk keberhasilan hidup kekalku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada para rasul dan murid-murid, mereka diberikan kasih karunia untuk melihat, mengalami secara langsung peristiwa dari sejak penyaliban sampai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahkan sampai kepada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Mereka melihat langsung dan mereka mengalami. Itu adalah kasih karunia buat mereka. Tetapi kasih karunia itu juga disertai dengan, di sisi yang lain, sebuah komitmen yang harus dikerjakan, dilakukan. Dan memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Injil, mereka yang sudah melihat dan mengalami secara langsung peristiwa sejak penyaliban sampai pencurahan Roh Kudus itu,
para murid, para rasul, mereka menjadi orang-orang yang berani. Mereka menjadi orang-orang yang all out. Sampai mereka tidak menyayangkan nyawanya. Kalau kita membaca sejarah gereja, hampir seluruh mereka, para rasul itu, dibunuh dengan cara-cara yang keji. Tetapi mereka tetap teguh mempercayai apa yang mereka lihat. Ada yang dirajam dengan tombak, disiksa sampai kemudian dipenggal kepalanya, disalib terbalik, bahkan diseret kuda sampai mati. Tapi mereka tetap teguh memegang percaya atas apa yang telah mereka lihat. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dikenal sebagai seorang rasul yang eskatomania. Rasul yang benar-benar sangat-sangat teguh dan percaya, dan bahkan mengajarkan dengan sangat kuat kepada jemaat mula-mula bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu akan segera terjadi pada masa hidup mereka. Sebelum mereka mati, kedatangan Tuhan Yesus kedua itu akan terjadi. Dan keyakinan yang kuat Rasul Paulus dan mengajarkannya dengan begitu kuat itu membuat jemaat mula-mula yang banyak dimuridkan oleh Rasul Paulus itu di berbagai-bagai kota dilingkupi oleh situasi kedatangan segera Tuhan Yesus. Tuhan Yesus segera datang. Itu melingkupi menjadi sebuah atmosfer dalam hidup mereka. Tuhan Yesus datang kembali. Itu menjadi pendorong yang sangat kuat bagi jemaat mula-mula, sehingga mereka pun kemudian menjadi orang-orang yang berani dan tidak takut menghadapi aniaya apapun, bahkan sampai juga kematian fisik, seperti halnya para rasul dan para murid-murid yang lain, pengikut-pengikut Kristus. Jemaat-jemaat mula-mula itu mereka dipenjara, disiksa, dijadikan umpan singa-singa oleh tentara-tentara Romawi. Bahkan Rasul Paulus juga mengalami siksaan yang panjang sebelum akhirnya kepalanya dipenggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang para rasul, para murid dan jemaat mula-mula beroleh kasih karunia untuk melihat secara langsung, mengalami, dan hidup mereka saat itu dilingkupi oleh atmosfer situasi kedatangan segera Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagai imbalannya, sebagai imbangannya, mereka kemudian juga diperhadapkan pada penganiayaan secara fisik, bahkan sampai dibunuh. Memang Allah meng-create situasi dan masa itu untuk meletakkan dasar fondasi gereja. Tetapi bagi kita hari ini, orang-orang Kristen yang hidup di abad 21 ini, kita tidak melihat secara langsung seluruh peristiwa-peristiwa itu. Kita tidak beroleh kasih karunia untuk melihat secara langsung dan mengalaminya. Tetapi kepada kita beroleh kasih karunia untuk memiliki Injil yang lengkap, yang tidak dimiliki oleh mereka, jemaat mula-mula itu. Di mana di dalam Injil yang lengkap yang kita punya hari ini, tidak hanya mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Tuhan Yesus, tetapi di sana juga mencatat seluruh yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus kerjakan. Bahkan di sana ada pengajaran-pengajaran para rasul
Dan terlebih lagi di dalam Injil yang lengkap yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Di dalamnya juga dicatat mengenai pewahyuan dan nubuatan yang diterima oleh para rasul, khususnya di dalam kitab Wahyu. Nah, kalau jemaat mula-mula, rasul-rasul, para murid dan jemaat mula-mula itu dilingkupi oleh atmosfer kedatangan segera Tuhan Yesus yang kedua kali, maka orang Kristen hari ini, kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, kepada kita tidak diperhadapkan dengan penganiayaan secara fisik, dan situasi dan atmosfer yang melingkupi kita hari ini adalah situasi penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau saya mengatakan situasi penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, Bapak, Ibu, Saudara, ini perlu kita garis bawahi. Ini bukan situasi yang mudah. Situasi penantian itu adalah situasi yang sebenarnya sangat berbahaya. Kalau kita sedang janjian dengan seseorang, dan kemudian kita menantikan orang tersebut datang, apalagi orang tersebut orang penting, mungkin rekan bisnis kita mau menjalin kerjasama bisnis dengan beliau, kita menantikan, dan tidak datang-datang. Ini situasi yang nyaman atau tidak nyaman? Banyak orang Kristen hari ini nggak menyadari loh situasi ini. Situasi penantian ini adalah situasi yang sangat berbahaya, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus mengisahkan situasi penantian ini di dalam 3 perumpamaan, bukan 1, 3 perumpamaan, dan bahkan juga dicatat di Injil-Injil yang lain. Yang dicatat dalam pagi hari ini, Matius 24 ayatnya yang 45, nggak usah dibuka, sampai Matius 25 ayat yang ke-30. Di sana ada 3 perumpamaan di mana Tuhan Yesus mengisahkan dan menceritakan tentang situasi penantian itu. 3 perumpamaan itu adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang jahat, perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh, dan perumpamaan tentang talenta. Dan di dalam seluruh ketiga perumpamaan itu, situasi penantian itu dikalimatkan dengan Tuhan atau mempelai pria itu tidak datang-datang. Tadi saya menyinggung, kalau kita menunggu seorang tokoh penting, tidak datang-datang, apakah kita, ya nggak apa-apa, biarin aja, kita nggak peduli, atau kita gelisah, atau kita sudah mulai merasa nggak nyaman, atau kita mulai merasa kemudian lebih lagi kita merasa ragu-ragu, sebenarnya datang apa enggak ya? Maka saya mengatakan situasi ini bukan situasi yang biasa, Bapak Ibu. Alkitab menganggap bahwa pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek. Mana? Katanya mau datang, nggak datang gitu loh. Dari sejak dulu ngomongnya mau datang terus, nggak datang ini loh. Betul? Ini bukan situasi yang biasa, Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita mengalami peristiwa bulan menjadi begitu sangat merah, dan kemudian beberapa orang mengatakan ini juga merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman.
menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saya amenkan. Kalau saya amenkan, saya ingin Tuhan Yesus segera datang. Ya. Terlepas kontroversi begini begitu, saya amenkan aja. Amin, saya ingin Tuhan Yesus segera datang kok. Itu kalau saya. Ya. Tapi memang situasi ini akan membuat banyak orang ya Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, kita lihat. Akan mulai meragukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bahkan hari-hari ke depan akan semakin banyak orang yang tidak mempercayai Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya tentu keraguan dan kepercayaan ini tidak diucapkan lewat mulut selalu begitu. Enggak, tentu. Tetapi kita bisa melihat, bisa mengamati bagaimana sikap hidup mereka, perilaku mereka, cara hidup mereka. Yang jelas-jelas kemudian mereka menunjukkan dari sikap hidup dan cara hidupnya apa? Enggak percaya. Karena memang dunia hari ini adalah dunia yang tidak saja materialistis. Yang tidak saja konsumeristis. Tetapi dunia hari ini adalah dunia yang semuanya serba instan. Betul? Semakin hari manusia semakin menginginkan hal-hal yang kalau bisa dinikmati sekarang, saat ini. Kalau disuruh menunggu, melewati proses yang memang seharusnya dan memang proses itu harusnya begitu dan benar begitu, nggak mau. Cenderung menolak. Dan cepet dan wis. Begitu. Semua ingin segera menikmati hasilnya dengan secepat-cepatnya. Ya. Contoh yang simpel aja, dulu kalau kita mau beli, jangankan beli rumah, mau beli barang apa begitu aja yang harganya agak mahal, kita mesti nabung dulu gitu kan. Nabung sampai jumlahnya cukup, tabungannya baru kemudian kita beli. Hari ini nggak perlu punya nabung 10% bisa beli. Bahkan nggak usah nabung pun bisa beli juga, gitu kan? Ya, itu contoh yang simpel. Bahwa dunia ini memang semakin instan. Orang sudah mulai nggak betah untuk melewati proses, untuk menjalani proses. Pengen segera, istilah bahasa Inggrisnya itu sakdet saknyet. Gitu ya? Ya. Nah, kembali kepada pokok permasalahan kita, Bapak Ibu. Situasi penantian ini adalah situasi yang sebenarnya sangat berbahaya. Situasi di mana tidak datang-datang mempelai pria itu sangat-sangat berbahaya. Maka pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Di dalam atmosfer situasi di mana tuan atau mempelai pria ini tidak datang-datang. Bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Ini sebuah perjalanan yang sulit, yang penuh dengan rintangan dan tantangan. Apalagi di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan akan semakin lebih jahat lagi ke depan. Manuver-manuver daripada setan dan kuasa kegelapan melalui uang, melalui harta, jabatan, kesenangan-kesenangan dunia, mereka berusaha di dalam situasi masa penantian ini akan banyak orang Kristen yang diupayakan untuk gagal. Maka tidak heran ketika Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua dan ketiga, ketika ia berkata kepada jemaat yang dia katakan, aku akan mempertunangkan engkau sebagai perawan suci. Dia katakan, tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Kalau kita mau sedikit lebih memperhatikan detail peristiwa kejatuhan manusia,
Adam dan Hawa. Di sana juga ada keinginan untuk instan. Tidak mau mengikuti proses. Setuju nggak dengan apa yang saya ngomong? Setan datang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti. Memang Adam dan Hawa itu harus berproses sampai mereka mencapai level seperti Allah. Iblis datang menawarkan, makan ini buah, kamu akan menjadi seperti Allah. Tidak usah proses. Semoga kita mulai ngeh. Saya pernah mendengar satu kesaksian oleh seorang hamba Tuhan ketika berada di dalam sebuah acara para mungkin reuni sebuah persekutuan doa atau mungkin dari dulu ketika mereka pelayanan di mahasiswa. Dan hamba Tuhan ini duduk dalam acara itu karena acara ini sepertinya meja-meja begitu seperti orang pesta begitu. Dan di situ duduklah orang-orang yang dulu mungkin aktif dalam persekutuan-persekutuan mahasiswa yang kemudian mereka sekarang sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah berbisnis dan banyak yang sukses di dalam bisnisnya. Dan di tengah-tengah pembicaraan itu, di antara orang-orang itu yang didengar oleh pendeta ini, hamba Tuhan ini, mereka sedang memperbincangkan, mempertanyakan tentang teman-teman mereka yang dulu begitu aktif, yang dulu begitu giat, begitu semangat dalam persekutuan doa, pelayanan dan segala macam. Mereka bingung, hari ini kemana saja mereka semua ya? Di mana mereka ya? Ada yang mengatakan, oh si A itu sekarang sudah jadi kontraktor, oh si B itu sekarang sudah jadi pengacara, oh si C itu sekarang sudah jadi ini, sudah jadi itu. Mereka sudah sibuk masing-masing. Kenapa ya? Padahal mereka kan kita semua dulu sama-sama begitu semangat pelayan. Kenapa mereka semua sekarang meninggalkan itu? Dan salah seorang di antara mereka kemudian bertanya kepada hamba Tuhan ini, Pastor, kenapa ya mereka bisa sampai seperti itu? Padahal dulu mereka ketika muda, ketika mereka belum menikah, mereka begitu bersemangat. Dan saya setuju dengan jawaban hamba Tuhan. Mereka tidak memiliki visi. Mereka tidak memiliki visi. Kenapa saya setuju? Karena ketika saya kemudian membaca, merenungkan apa yang ada di dalam perumpamaan, 3 perumpamaan yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 tadi, sampai Matius 24 ayat 45 sampai Matius 25 ayat yang ke-30 itu, Bapak Ibu Saudara, dalam 3 perumpamaan itu. Ternyata memang ketiadaan visi, orang-orang yang tidak memiliki visi, yang tidak bisa melihat dalam tanda kutip. Masih ingat minggu yang lalu dan beberapa minggu ini saya menyampaikan tentang melihat itu tidak cuma melihat dengan mata jasmani, plepo, tetapi melihat itu juga melihat dengan mata batin, horau. Orang-orang yang tidak memiliki visi, yang tidak bisa melihat dengan mata batinnya kekekalan, kemuliaan kerajaan surga, tempat di mana kita akan berada, tempat di mana kita sedang mengakhiri perjalanan ke sana, tidak bisa melihat itu, akan menjadi orang-orang yang mudah sekali seperti yang ditakutkan oleh Rasul Paulus, disesatkan dari kesetiaan kepada Kristus. Ya, seorang pemilik perusahaan saja dia harus bisa melihat dengan mata batinnya, perusahaan yang tak milikin ini akan
5 tahun ke depan, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, aku akan sampai di situasi itu, aku akan sampai di posisi itu. Ya kan? Si owner ini harus bisa melihat itu. Kalau enggak, dia nggak bisa mengimpartasikan spirit kepada bahwa hanya apa yang mau diimpartasikan. Pemilik perusahaan ini harus menjadi orang pertama yang paling yakin, seyakin-yakinnya. Perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang besar 10 tahun lagi. Loh? Orang dunia saja ngerti itu. Mestinya kita harus lebih lagi, Bapak Ibu. Kita harus bisa melihat, yang kita lihat bukan keberhasilan dunia ini, tetapi keberhasilan kekekalan, kemuliaan kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan itu luar biasa, tidak bisa dibayangkan kemuliaan, kehebatan, kedahsyatannya yang kekal selama-lamanya itu. Tapi seberapa kita yang hari ini memiliki visi, berjuang untuk bisa melihat itu. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 11, pahlawan-pahlawan iman, di ayatnya yang ke-13 dikatakan di sana, mereka dari jauh melihat. Ternyata mereka melihat. Pahlawan-pahlawan iman itu khususnya Abraham. Ternyata sudah mampu melihat Yerusalem surgawi, langit baru dan bumi yang baru itu. Padahal Abraham dan pahlawan iman itu ribuan tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Hari ini kita 2000 tahun setelah kedatangan Tuhan Yesus. Harusnya atmosfer kita hari ini, kita mesti membangun sebuah atmosfer. Tuhan Yesus akan segera datang. Aku akan segera memasuki. Aku mesti bisa melihatnya. Tempat yang akan aku tuju, yang akan aku masuki itu. Kerajaan surga dan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu. Kalau kita tidak mampu melihat, tidak berjuang untuk bisa melihat kekekalan dan kemuliaan kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus, maka kalau kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-49, coba ditampilkan. Dari tadi belum menampilkan ayat. Kalau kita tidak bisa memiliki visi, tidak bisa melihat kekekalan, kemuliaan kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan di sana, Tuanku nggak datang-datang. Lalu apa? Ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. 50? Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahui. Memang orang yang tidak bisa melihat kekekalan, kemuliaan kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus, dia pasti akan menjadi orang-orang yang tidak setia, bahkan menjadi orang-orang yang jahat. Karena dia sudah bukan cuma meragukan, dia nggak percaya tuannya akan datang. Tuannya nggak datang-datang, kayaknya memang nggak datang. Maka tidak heran kalau di dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus mengatakan, dia mulai kemudian memukul hamba-hamba yang lain, dan kemudian dia makan minum dengan pemabuk-pemabuk. Orang-orang yang tidak memiliki penglihatan, memiliki visi akan kekekalan itu, sangat-sangat mudah diselewengkan.
Diselewengkan dari apa? Diselewengkan dari pengharapan kepada kemuliaan surgawi, kepada kemuliaan duniawi. Dari yang tidak nampak kepada yang nampak sajalah. Yang sudah ada sajalah. Yang itu belum pasti kok. Buktinya nggak datang-datang gitu loh. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini situasi yang sungguh-sungguh berbahaya. Saya mengajak Bapak Ibu yang mendengar firman ini di tempat ini maupun secara online di YouTube. Perhatikan pesan firman Tuhan ini. Ini adalah masa situasi penantian yang berbahaya. Yang bisa membuat banyak orang Kristen gagal. Di tengah-tengah materialisme, konsumerisme, dan dunia yang instan ini. Merasa bahwa nggak datang-datang kayaknya nggak bakalan datang. Maka saya mengajak ayo. Mulai hari ini ketika kita mendengar firman ini. Mari kita sungguh-sungguh mau berjuang, kita mau berusaha. Mau bisa melihat, memiliki visi, bisa melihat kekekalan kerajaan surga dan kemuliaannya itu bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi hamba-hamba orang-orang Kristen yang setia menantikan kedatangan Tuhan kita, mempelai pria yang seolah-olah tidak datang-datang. Karena firman Tuhan berkata, kalau ia seolah-olah menunda kedatangannya, itu adalah untuk kebaikan kita. Kesabarannya itu untuk menunggu kita. Bukan karena ia tidak akan datang. Karena pada akhirnya dalam perumpamaan itu, kemudian Tuhan itu tiba-tiba datang. Ya. Kedatangan itu bisa menjadi seperti perangkap burung bagi orang-orang yang tidak siap. Tetapi pagi hari ini ketika kita mendengar ini, baiklah kita mulai menyiapkan diri. Kalau kita sampai hari ini belum bisa melihat kekekalan dan kemuliaan kerajaan surga itu, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di mana tempat kita akan ada di sana itu. Mulai saat ini, pagi hari ini, sepulang kita dari tempat ini, ayo miliki. Ayo bisa melihatnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki visi kekekalan akan, Matius 25 ayat 13 dikatakan di sana, bisa berjaga-jaga, bersiap sedia, tidak menjadi gadis yang bodoh, tetapi menjadi gadis yang bijaksana. Matius 25 ayat 13. Berjaga-jagalah. Kenapa 5 gadis yang bodoh itu akhirnya diusir, tidak boleh masuk dalam ruang pesta pernikahan? Mereka tidak berjaga-jaga. Mengapa 5 gadis bijaksana itu diizinkan masuk? Karena mereka berjaga-jaga. Mereka waspada, mereka siap sedia, makanya mereka membawa buli-buli minyak selain membawa pelita yang menyala. Orang-orang Kristen yang meragukan
Yang bahkan mulai tidak lagi mempercayai akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang katanya tidak datang-datang. Sehingga mereka tidak memiliki visi, tidak bisa memiliki penglihatan akan kekekalan itu. Apalagi menghayatinya, melihat saja enggak. Maka mereka akan menjadi orang-orang yang tidak bersiap sedia. Mereka akan menjadi orang-orang yang ceroboh, tidak berjaga-jaga. Pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan mereka seperti 5 gadis bodoh yang memang tidak berjaga-jaga, yang akhirnya diusir. Memang kata yang di dalam teks aslinya menggunakan diusir. Diusir. Dari tidak boleh masuk ke pesta pernikahan bersama mempelai pria. Jangan sampai, karena kita tidak bisa melihat kekekalan, tidak memiliki visi, kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak berjaga-jaga. Ayo kita berjaga-jaga. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Matius 25 ayat yang ke-21 dan ayatnya juga yang ke-23 dikatakan di sana. Orang-orang Kristen yang bisa melihat kekekalan akan kemuliaan kerajaan surga itu, yang memiliki visi, dikatakan di dalam Matius 25 ayat 21 dan juga ayat yang ke-23 ketika Tuhan Yesus memuji hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 23 adalah ayat yang sama juga kepada hamba yang diberi 2 talenta. Orang-orang Kristen yang memiliki visi, yang bisa melihat kekekalan dan kemudian menghayatinya, mereka akan menjadi orang-orang Kristen yang memiliki ketekunan selama masa penantian itu. Mereka akan tekun mengerjakan keselamatannya. Ini harusnya terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Menjadi orang Kristen yang setia, yang bisa berjaga-jaga, yang kemudian kita tekun mengerjakan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Karena kita memiliki visi, karena kita bisa melihat kekekalan kemuliaan kerajaan surga itu. Tempat di mana kita akan berada, tempat yang kita tuju. Kalau orang-orang dunia saja mengerti betapa pentingnya, betapa hebatnya dampak ketika seorang memiliki visi, ketika organisasi benar-benar menghidupi visinya, seharusnya kita lebih lagi. Tetapi memang Bapak Ibu Saudara, kekristenan hari ini diwarnai dengan manuver setan dan kuasa gelap. Yang kemudian mereka masuk, menggunakan, menyetir para pengajar, pengkhotbah yang malahan mengajarkan Injil yang lain, mengajarkan Yesus yang lain, seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 ketika Rasul Paulus mengingatkan, aku takut jangan-jangan kamu akan disesatkan. Karena kamu sabar saja ketika ada orang yang datang memberitakan Injil yang lain. Ketika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain. Hari ini situasi itu terjadi. Lewat pengajaran, berbagai-bagai pengajaran. Lewat doktrin, berbagai-bagai doktrin. Tentang apa? Kepastian sudah pasti masuk surga. Sekali selamat, ya sudah, pokoknya nanti selamat terus selama-lamanya, sudah. Hal yang demikian ini akhirnya menina bobokkan
orang-orang Kristen sehingga mereka merasa nggak perlu punya visi-visian, nggak perlu bisa melihat kekekalan dan kemuliaan itu. Nggak usah, kita sudah Kristen bro, kita sudah Kristen sis, sudah masuk surga kita nanti, sampai nanti kita di sana. Inilah siasat si jahat, manuver setan dan kuasa kegelapan, supaya orang-orang percaya, umat-umat pilihan itu gagal sampai di surga, di dalam kemuliaan rumah Bapa. Karena memang mereka akhirnya tidak merasa perlu untuk bisa melihat itu. Buat apa? Padahal situasinya sangat berbahaya dalam masa penantian ini. Yang dibahas kalimatnya dengan tidak datang-datang itu berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak bisa memiliki visi, kita tidak bisa mengarahkan hidup kita kepada kekekalan. Orang yang tidak mampu, tidak bisa melihat kekekalan dan kemuliaan itu, tidak bisa memiliki visi itu, maka pasti orang tersebut akan mengarahkan hidupnya ke dunia ini. Masa Pak? Perumpamaan ini ditutup di dalam ayat Matius 25 ayat 25. Matius 25 ayat 25. Kepada hamba yang dipercayakan 1 talenta, dikatakan, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Kata tanah itu sebenarnya juga memiliki arti bumi, dunia, earth. Tidak mungkin kita bisa mengarahkan hidup kita kepada kekekalan kalau kita belum mampu, tidak bisa melihat kekekalan itu dengan mata batinnya kita. Kita tidak memiliki visi kekekalan. Gak bisa kita. Pasti akan dipenuhi dengan keraguan dan bahkan ketidakpercayaan. Tetapi kalau kita bisa melihatnya, bahkan lebih lagi kita menghayatinya, maka kita bisa mulai mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan itu, kepada kekekalan itu. Dan yang lain akan semakin hari semakin pudar. Yang lain akan menjadi semakin hari menjadi tidak berarti. Dan memang Bapak Ibu Saudara, seperti minggu lalu saya katakan, semua yang ada di dunia ini seperti orang main monopoli. Benar-benar tidak ada nilainya. Dan akan terbakar habis, akan kita tinggalkan semuanya. Kalau kita tidak sampai kepada kemuliaan, kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus, itu adalah sebuah kengerian yang luar biasa. Itulah yang dikatakan bahwa kalau tidak ada visi, where there is no vision, people perish. Binasa. Maka pagi hari ini akhirnya Bapak Ibu, mari. Jangan sampai ada di antara kita satupun yang tidak memiliki visi. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, seluruh hidup kita, berapapun usia kita saat ini, termasuk anak-anak saya, kita tidak tahu berapa panjangnya lagi. Tetapi yang pasti, hidup kita adalah persiapan untuk kekekalan. Preparing life for eternity. Gak ada yang lain. Kita mau menjadi anggota keluarga Allah. Mau sampai di kemuliaan kekekalan kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hanya itu. Hanya itu.
Maka akhirnya ayo, sekali lagi ayo, miliki visi, bisa melihat kekekalan kemuliaan. Maka kita akan bisa menunjukkan seluruh hidup kita, mengarahkannya kepada kekekalan itu. Amin. Amin. Mari pemain keyboard, Bro Ronald, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya, mari kita ambil waktu sejenak. Firman Tuhan sudah kita dengarkan. Ini adalah pesan firman yang keluar dari hati Bapa. Hati Bapa di surga. Yang menghendaki setiap kita semua, baik yang kita berkumpul di tempat ini atau yang melihat ini secara online. Bapa menghendaki Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang dikasihi oleh Bapa di surga, untuk supaya bisa bertemu, masuk ke dalam rumah Bapa, menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menjadi anggota keluarga Allah. Maka itu, jangan sia-siakan waktu hidup kita sejak hari ini dan ke depan. Milikilah visi. Miliki visi. Kita bisa melihat, bisa mampu melihat dengan mata batiniah kita. Memiliki penglihatan akan kekekalan dan kemuliaan kerajaan surga. Tempat di mana kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Supaya kita hari ini dan waktu-waktu hidup kita ke depan akan benar-benar kita bisa arahkan kepada kekekalan dan kemuliaan itu. Kita mulai meninggalkan dunia. Mulai melihat semuanya sesungguhnya itu tidak berarti dan tidak bernilai. Semuanya akan hancur habis oleh api. Semuanya akan kita tinggalkan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari ambil waktu sejenak untuk berbicara secara pribadi dengan Bapa di surga. Ini aku Bapa, ini aku. Kalau ada begitu banyak waktu yang selama ini aku sia-siakan, aku masih terus bergumul dengan kesenangan-kesenangan dunia. Aku masih terus menganggap semua yang ada di dunia ini yang bisa dilihat, bisa dijamah, ini adalah sesuatu yang berarti, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang memberikan sukacita. Tetapi mulai saat ini, Bapak, sungguh-sungguh kita mau mempersembahkan hidup kita, segenap tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi satu persembahan yang hidup. Karena kita mau menuju kepada kekekalan, kemuliaan kerajaan surga yang sudah mulai bisa kita lihat. Dan hati kita mulai berkata, aku mau di sana. Aku mau di tempat di mana aku telah melihatnya itu ya Bapa. Rumah Bapa yang kekal. Kerajaan surga dan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Aku mau di sana. Pagi hari ini kita pulang dari tempat ini, dari ibadah ini. Kita menjadi orang-orang yang bisa berkata, I have a vision. Aku memiliki visi.
Ini aku. Ora la paya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengangkat tangan kita dan berkata kepada Bapa di surga, ini aku ya Bapa. Ada banyak kesalahan, ada banyak kemelesetan, ada banyak kelemahan, ada begitu banyak dosa dan kekurangan. Tetapi pagi hari ini dengan mengangkat tangan aku datang kepadamu. Aku memohon ampun dan aku mau bertobat ya Bapa. Aku mau menjadi orang-orang Kristen yang setia, yang senantiasa berjaga-jaga dan tekun mengerjakan keselamatan yang Kau sudah berikan ya Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib. Ini aku. Ampunilah ya Bapa. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki hidup supaya semakin berkenan kepadamu, supaya semakin menyukakan hati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di ruangan ini dan yang menyaksikan ibadah ini. Kalau mereka bersungguh-sungguh hati sementara mereka mengangkat tangan, Bapak izinkan hamba-Mu berdoa untuk mereka, memohonkan kasih karunia dan anugerah-Mu ya Bapa atas mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat, mau memberi diri bersedia untuk sejak hari ini dan hari ke depan mereka akan mengiring Engkau dengan setia. Mereka akan berjuang untuk bisa melihat kekekalan kerajaan. Bapa, beri mereka kasih karunia untuk mereka mampu oleh pertolongan Roh Kudus-Mu melihat kekekalan kemuliaan kerajaan-Mu, kerajaan Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tolong setiap mereka yang bersedia. Engkau tahu dengan pasti hati mereka satu demi satu. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bila kiranya pertolongan Roh Kudus akan memampukan mereka memiliki visi, bisa melihat kekekalan dan bahkan kemuliaan kerajaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur pagi hari ini dan saat ini. Bapa, kiranya Engkau dalam kasih anugerah-Mu yang besar mengarahkan wajah-Mu kepada kami yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Dan Bapa menyertai kami dengan kasih anugerah, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus. Pagi hari ini kami menerima berkat yang dari Bapa di surga. Segala berkat yang terbaik turun dari surga atas hidup kami semuanya saat ini. Berkat jasmani dan berkat rohani.
Dan terlebih lagi, penyertaan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami, yang akan membuat kami menjadi berhasil sebagai anak-anak Bapa yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami bersuka cita dan kami bersyukur. Kami sambut berkat-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semuanya.